Halo pemirsa, bersama saya Prima Ervantari, Anda kembali menyaksikan Tajam Sepekan, dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mendirikan posko kesehatan di Desa Sukorjo, Kecamatan Bangsal Sari, karena belasan warga mulai mengeluh gatal-gatal dan pusing kepala. Desa Sukorjo merupakan dampak banjir dari desa di bagian hulu yang semalam digenangi banjir. Warga juga mendirikan dapur umum swadaya untuk membantu warga lain yang membutuhkan makan namun kondisi rumahnya masih terendam. Menurut Ahmad Sahroni, banjir yang terjadi di desanya sebenarnya rutin terjadi tiap tahun, namun kali ini lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau air mengenang di sini mulai pada Isya, jam 8 itu air datang tiba-tiba. Terus? Air datang tiba-tiba, sedangkan masyarakat sendiri banyak yang tidak siap dengan adanya banjir yang susulan sekarang. Dan ini untuk wilayah sini, untuk wilayah Dusun Karangsemanding, RT 1 RW 11, ini yang ketiga. Yang ketiga yang paling parah. Dari Bangsal Sari, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Suatu amal sing bisa nanggung besok sapa sing amale salat niku sae. Warga Desa Curah Putih, Kecamatan Umbul Sari merayakan Maulid Nabi SAW dengan diawali dengan sholat Isya berjamaah. Acara berlanjut dengan memanjatkan ayat suci Al-Quran serta bersolawat dan bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melakukan doa bersama, jamaah musolah langsung memenuhi pelataran musolah sambil menunggu waktu untuk melakukan tradisi rebuta gunungan yang terbuat dari batang pohon pisang yang sudah dipenuhi oleh berbagai hadiah menarik. Sembari terus membaca sholawat, jamaah musolah langsung menyerbu gunungan untuk berebut hadiah yang telah disediakan oleh panitia musolah. Tak hanya jamaah dari golongan anak-anak, ibu dan bapak-bapak pun larut dalam perebutan hadiah gunungan tersebut. Tak butuh waktu lama, 4 gunungan yang disediakan panitia ludes diambil oleh jamaah. Tak sampai di situ, acara berlanjut dengan bagi-bagi uang koin yang disediakan oleh masyarakat yang memang ingin menyumbang dan memeriahkan acara Maulid Nabi SAW. Tradisi ini telah berlangsung turun-temurun hingga sekarang. Diharapkan dengan mempertahankan tradisi ini dapat mempererat tali silaturahmi antar masyarakat dan juga tetap menjaga sejarah yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Ini tadi memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Biasanya setiap tahun satu kali, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, tepatan tahun Hijriahnya. Seperti itu. Kalau rebutan gunungan itu tadi adalah merupakan sebuah tradisi mulai mbah-mbah saya dulu sudah ada. Saya sendiri mulainya kapan juga nggak tahu. Jadi sampai sekarang pun masih melanjutkan tradisi semacam ini, sehingga tradisi rebutan itu sampai sekarang masih tetap terjaga. Jadi ini masyarakat mana aja ini yang ikut? Gimana? Masyarakat mana saja yang ikut? Masyarakat yang ikut itu di Dusun Curah Putih Tengah khususnya. Di Dusun Curah Putih Tengah. Kalau yang di Dusun Curah Putih Barat dan Timur mengadakan sendiri-sendiri. Jadi rata ini. Seluruh Tegalwangi insya Allah rata seperti ini. Ini sudah tradisi Mas ya? Iya, sudah tradisi. Dari Umbul Sari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pembacaan sholawat terus menggema dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tak terkecuali di lingkungan Jalan Madura, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung. Nah, uniknya selain melantunkan sholawat dan doa bersama, di lokasi acara juga dihiasi dengan perabotan dapur dan jajanan anak-anak yang dipersiapkan. Di penghujung acara, puluhan ibu-ibu rumah tangga berebut alat dapur secara beramai-ramai. Nah, tak mau kalah, kaum bapak-bapak juga ikut berebut tumpeng yang berisi buah-buahan. Sementara itu, anak-anak juga terlihat berebut tumpukan jajanan yang disediakan oleh panitia.
Para ibu rumah tangga mengaku senang bisa mengikuti acara berebut sedekah ini karena perabot dapur merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kaum ibu-ibu. Iya betul, karena itu sangat pokok sekali bagi ibu rumah tangga, begitu Pak. Seperti apa saja yang direbutkan tadi? Macam tadi itu ada semacam panci, sotel, terus seperti ini Pak, saya baru dapat ini tapi patah. Menurut Ustadz Ervin, kegiatan kali ini merupakan sarana ungkapan rasa syukur dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sarana ini hanya sebuah sarana ibadah kita. Kalau kita sujud, sarana ibadah kita adalah sajadah. Sarana untuk mengadakan Maulidin Nabi, mungkin dengan bendera, dengan adanya berkah, ini adalah sarana sebagai wujud interaksi jiwa raga kita kepada Rasulullah SAW. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sekumpulan remaja pecinta Iwan Fals atau yang sering disebut Ormas OI di Jember melakukan aksi penggalangan dana untuk korban gempa di PD Jaya Aceh. Aksi solidaritas ini dilakukan oleh Badan Pengurus Sekelompok OI Mata Dewa beserta Badan Pengurus Kota OI di Jember. Para peserta yang ikut melakukan aksi penggalangan dana sebanyak kurang lebih 20 dan dibagi 4 titik. Tidak hanya di lampu merah Argopuro, Ormas OI ini juga melakukan penggalangan dana di daerah kampus yang ada di Jember. Tujuan dari penggalangan dana yang dilakukan oleh Ormas OI di Jember tidak lain untuk solidaritas saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh dan mencoba menggugah masyarakat untuk turut berbelasungkawa dan bersimpati untuk korban bencana tersebut. Ini dari Ormas OI kelompok Mata Dewa, BPK Mata Dewa. Kita di sini menggalang dana sebagai solidaritas kita terhadap korban bencana alam, bencana gempa di Aceh. Untuk jumlah peserta yang ikut dalam menggalang dana ini sekitar 20 orang. Ya, termasuk kita dibantu dari beberapa kelompok OI di bawah naungan BPK Jember, Badan Pengurus Kota OI Jember. Titik-titiknya untuk tadi kita sudah di kampus-kampus dan sekarang kita di lampu merah, di beberapa lampu merah, kali ini di lampu merah Argopuro. Dana disalurkan di pengurus wilayah OI di Jawa Timur karena kita juga ada tim dari OI yang menjadi tim penanggulangan bencana di Aceh sana. Jadi kita dari wilayah ke pusat. Minimal kita saling mengingatkan saudara-saudara kita bahwa di Aceh sana saudara-saudara kita sedang mengalami musibah. Yang pertama itu, yang kedua ya kita mencoba untuk menggugah masyarakat untuk turut berbelasungkawa, bersimpati, masuk berempati terhadap bencana yang menimpa saudara kita di sana. Dana solidaritas ini selanjutnya akan langsung disalurkan kepada warga di Aceh melalui pengurus di Jakarta. Diharapkan dapat memberi manfaat untuk bantuan warga yang terkena musibah. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Home industri tahu tempe yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, mulai kelimpungan karena kenaikan harga kedelai saat ini membuat pendapatan mereka semakin berkurang. Saat ini harga kedelai memang mengalami kenaikan menjadi Rp7.200. Padahal sebelumnya hanya Rp6.000 per kilogram atau naik Rp1.200. Menurut salah satu pengusaha tahu yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Suyadi, kenaikan harga kedelai sangat berpengaruh terhadap pendapatannya. Namun Suyadi masih enggan memperkecil ukuran tahu produksinya karena khawatir ditinggal para pelanggannya. Ya, mempengaruhi penghasilan itu. Karena harga kedelai naik, harga tahu tetap. harga tahu tetap. Ya, 6.000 per kilo kedelai. Nah, sekarang kan 7.200. Penghasilan teknik, penghasilan tambah, ya itu kedelainya bisa ya turun. Tuh. Nah, kalau tahunnya ditipisi mungkin pembelinya ya bilang. Kenaikan harga kedelai juga sangat dirasakan oleh para pengusaha tempe di desa setempat. Mereka berharap pemerintah kembali menurunkan harga kedelai
agar hub industri tahu tempe bisa kembali bertahan. Sampun, nggih sampun dikurangi Mas, tapi lek kecil-kecil banget nggih ini kali saingane. Saingannya kuatah banget tengah bulu niku. Gitu ya. Nggih. Ini dipasarkan kemana saja, Bu? Ke Ambulu aja. Wilayah untuk wilayah ke Ambulu ya. Ya harapannya ya jangan naik-naik terus lah kedelainya. Gitu. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Puluhan supporter Persib Jember melakukan aksi simpati di depan kantor Pemkab dan juga kantor Kanpora Jember. Selain berorasi dan menyanyikan yel-yel untuk mendukung Persib, para supporter juga membawa keranda sebagai simbol matinya persepak bolaan Jember. Ketua Bernie Munce menjelaskan pihaknya sangat miris dan bingung akan nasib Persib yang merupakan klub kebanggaan Jember ke depannya, yang saat ini membutuhkan dana untuk melanjutkan kiprahnya di kancah sepak bola nasional. Bahkan sekarang nasib pemain pun tak menentu, karena latihan saat ini juga dihentikan karena tak ada sokongan dana. Bila hal ini tidak ada kejelasan dalam 2 hari ke depan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melakukan aksi kembali beserta elemen pecinta sepak bola Jember untuk mendukung Persib khususnya dan juga persepak bolaan di Jember yang bila tidak diperhatikan, bukan tidak mungkin persepak bolaan di Jember akan mati. Upaya Gunung Tuhan, Persib Jember sama Persib United yang sudah melaksanakan kompetisi sampai sekarang dana itu dari Kanpora itu sampai sekarang. Biasanya ribatnya berapa? Ya, ribatnya berapa? Masalah dari bawahnya bukan tahu sekitar 2 miliaran. Iya, sampai sekarang belum keluar. Ada kompetisi terus ya? Iya, kompetisi panjang, ada pembinaan di usia dini sampai senior panjang semua. Sementara itu, menurut Ketua Jember United Sirajudin, pihaknya mengaku saat ini hanya menunggu. Karena untuk pengajuan dana hibah ini Jember United telah mengajukan sejak lama. Namun hingga kini masih belum ada kabar akan pencairan tersebut. Yang tentunya saat berarti untuk pembinaan maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan. Nah, terkait dengan terlambat pencarian ini kan jelas kasihan kepada pemain ya. Kasihan kepada manajemen, kasihan kepada pengurus ya, kasihan juga kepada rekanan. Kami tidak ada menuntut yang berlebihan, hanya satu ini aja. Ayo buktikan bahwa kesalahan dari anggaran JU itu dibuktikan oleh Kanpora. Kalau memang salah, ayo kita selesaikan. Dan saya yakin hibah-hibah di Kabupaten Jember itu ada permasalahan yang sama. Namun JU kan sudah, disposisi Bupati sudah ada, SK Bupati Faida sudah ada. Kemudian kalau mereka mengatakan tidak ada proposal di Jember United, itu keliru. Padahal proposal kita sudah usulkan secara prosedural sesuai dengan Permendagri nomor 14, Permendagri nomor 3 tahun 2011. Kemudian juga kita sudah mendapatkan SK Bupati. Paling tidak itu menjadi dasar. Kan tidak mungkin menurut kawan-kawan juga anggaran Jember United ini tiba-tiba ada kalau tidak ada usulan. Tiba-tiba muncul di SK Bupati, di Perda dan Perbo. Kan tidak mungkin lah. Nah, kalau semua muncul tiba-tiba, tidak mungkin kan anggaran itu siluman dan lain sebagainya. Jadi waktunya tinggal sehari ini aja. Kalau nggak cair gimana? Saya kira harus ada solusi menurut saya. Kalau sudah tidak ada solusi, ya Ibu Bupati harus memperhatikan 1-2 hari ini. Ya. Kira-kira nuntut ini? Saya kira kan tidak ada yang nuntut. JUK sudah mengajukan pencairan sejak bulan Juni kan. Ya. Aturan gitu kan masuknya di keuangan. Batas terakhir tanggal 15. Di tanggal-tanggal di atas itu kan masih bisa diproses untuk anggarannya JU maupun anggaran yang lainnya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Lulusan SMA, anak-anak SMA. Usai rapat dengar pendapat Ketua Komisi D DPRD Jember Ahmad Hafidi menjelaskan, Dinas Pendidikan hanya mengalokasikan tunjangan guru dan pegawai tidak tetap untuk sekolah negeri saja. Padahal Bupati dalam pidatonya jelas menyebutkan tidak akan membedakan sekolah negeri maupun sekolah swasta. Namun dalam anggaran yang diajukan ternyata Dispendik hanya mengalokasikan tunjangan yang hanya cukup untuk guru dan pegawai tidak tetap sekolah negeri saja. Di sisi lain, Dispendik mengalokasikan dana hampir 20 miliar rupiah untuk beasiswa 1.000 mahasiswa.
Pada prinsipnya kami Komisi D ini sangat mendukung dan mengapresiasi penuh apa yang menjadi program Bupati tentang pendidikan gratis. Dan ketika Bupati memberi jawaban adanya diskriminasi, itu pada pidato Bupati paripurna kemarin, itu sudah menjelaskan Bupati tidak akan ada perbedaan antara semua pendidikan. Apakah itu negeri, swasta, apakah itu di bawah Diknas maupun Kemenang. Tetapi ternyata pada pos anggaran ada anggaran sebesar 10,2 M, ini ternyata muncul anggaran. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Pengobatan Nur Hidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan, vitalitas atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Nur Hidayah membantu mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, lambung, stroke, dan komplikasinya. Dan juga bagi Anda yang mempunyai keluhan vitalitas, belum mempunyai keturunan, bisa juga diatasi di pengobatan Nur Hidayah. Metode terapi yang dikembangkan di pengobatan Nur Hidayah adalah metode acupressure stick finger, yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun. Pengobatan Nur Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam membantu keluhan pasiennya. Dengan metode terapi acupressure stick finger dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal, sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda. Bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit, silakan datang di pengobatan Nur Hidayah. Kepuasan Anda, kebahagiaan kamu. Dengan niat manjada wajada, Klinik Nur Hidayah siap membantu masalah pasutri. Ratusan simpatisan salah satu calon kades Kepala Desa Purwo Asri, Kecamatan Gumukmas mendatangi kantor camat setempat. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi kepada Camat Gumukmas terkait kecurangan saat pemilihan kepala desa secara PAW tanggal 8 Desember lalu. Masa menuntut panitia melakukan pemilihan ulang karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Ketua RT yang memiliki hak pilih. Pilkades PAW memang baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Jember dengan masa bakti yang hanya 2 tahun dan dalam pemilihan kepala desa hanya terwakilkan oleh Ketua RT, Ketua RW, dan tokoh masyarakat. Terima kasih, marilah kita bisa lagi.
Pendukung calon Kades Abdul Thorik menduga ada permainan ketua RT dan RW sehingga kubunya kalah telak dari pemenang pemilihan kepala desa, Mas Ruri yang notabene salah satu perangkat desa. Sempat dilakukan dialog oleh Muspika, panitia Pilkades dan kubu yang merasa dirugikan. Menurut Abdul Thorik, dirinya akan menempuh jalur hukum jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pihak kecamatan dan aspirasi ini murni dari masyarakat karena merasa pilihan yang disampaikan ke ketua RT dan RW tidak sama. Langkah kedepannya kalau saya proses hukum, tapi yang saya khawatirkan langkah masyarakat, notabene awam, kenapa harus dilepas begitu saja? Makanya untuk para pejabat setidaknya harus berpikir panjang, memikirkan rakyatnya, jangan memikirkan hanya segelintir proses-proses itu aja. Bagaimana proses itu, bagaimana mekanisme itu. Sementara itu, Camat Gumukmas Iswandi mengatakan bahwa sesuai bukti dan fakta yang didapat, dirinya memutuskan bahwa hasil pilkada secara PAW adalah sah menurut hukum. Dan jika salah satu calon merasa dirugikan, maka dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum. Nah, maka kami dapat mengambil kesimpulan, jadi berdasarkan dari panitia dan BPD serta saksi yang menyatakan itu sah sesuai hukum, sesuai Perbu, maka juga kami ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan PAW di Desa Purwasi itu sah demi hukum semacam itu. Kemudian terkait dengan merasa dirugikan Saudara Thorik sebagai calon, maka sah-sah saja apabila melakukan tuntutan secara hukum. Jadi juga kami persilahkan karena itu adalah haknya mereka juga. Perlu diketahui bahwa pilkada secara PAW pergantian antar waktu menuai beberapa kontroversi di Kabupaten Jember. Ada satu desa batal dan satu desa masih bersengketa. Dari Gumukmas, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Harga beberapa komoditas sayuran di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pantauan di Pasar Tanjung Jember, beberapa sayuran bahan baku, masakan capcay, dan sup mengalami kenaikan cukup tinggi. Seperti sayuran buncis, wortel, dan selada. Harga sayur selada kini mencapai Rp38.000 per kilogram. Padahal beberapa minggu lalu hanya berkisar Rp18.000 saja per kilogramnya. Sedangkan sayur wortel kini mencapai Rp12.000 per kilogramnya, padahal sebelumnya hanya di kisaran Rp10.500. Sementara itu harga sayur buncis juga mengalami kenaikan dari Rp8.500 kini menjadi Rp11.000 per kilogram. Sementara itu harga daging ayam justru turun menjadi Rp28.000, padahal di hari Maulid Nabi sempat naik di kisaran Rp35.000 per kilogram. Menurut Indah, salah satu pedagang sayur di Pasar Tanjung Jember, kenaikan ini disebabkan oleh banyaknya permintaan dari konsumen menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Sementara stok pasokan barang dari produsen tidak ada peningkatan. Selain selada dan wortel, buncis dan kubis juga mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan. Ya, sayur mayur seperti bahan cabean kayak selada keriting atau wortel atau brokoli itu pesat naiknya bisa 100%. Biasanya itu cuma 28, sekarang bisa 38. Wortel biasanya ini satu kardusnya itu 80, bisa 140. Ya sedikit pengaruh, tapi kalau nanti menjelang Natal insya Allah harus ditambah. Sementara itu menurut Peti, salah satu pembeli, kenaikan harga ini tidak terlalu berimbas pada usaha warung makan miliknya. Karena jika bahan pokok naik, Peti biasanya juga akan menaikkan harga barang produksinya agar tidak merugi. Sih nanti harga jualnya dinaikin juga kalau bahan bakunya pada naik semua. Belanjanya ya dikurangi apa? Enggak dikurangi. Kita naikin harga jualannya aja. Jadi sewaktu-waktu harga berubah gitu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Dialog bersama puluhan mantan buruh migran maupun calon migran yang diadakan oleh Migran Care yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Jember Selatan kini banyak menerima pengaduan beberapa kasus yang dialami oleh mantan buruh migran saat bekerja sebagai buruh rumah tangga. Kebanyakan mantan buruh migran dari kalangan perempuan ini dipekerjakan sebagai buruh rumah tangga di negara lain, apalagi dengan kondisi yang sangat tidak layak dan banyak menerima perlakuan kasar yang dilakukan oleh majikannya. Seperti salah satu pengakuan Siti Sumarni, warga asal Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, dirinya mengaku pada tahun 2015 yang lalu bekerja sebagai buruh migran di negara Malaysia. Dirinya terpaksa menjadi buruh migran lantaran untuk merubah nasib, akan tetapi dirinya saat bekerja banyak mengalami perlakuan kasar yang dilakukan oleh majikannya. Dan pada saat itu dirinya merasa bingung harus mengadu ke siapa, karena proses pemberangkatannya pun tidak dilengkapi oleh dokumen resmi. Namun keberuntungan berpihak kepada Siti Sumarni sehingga dirinya bisa pulang ke rumahnya dengan selamat. Dia selalu caci maki saya, panggil saya bibi bodoh, panggil saya otak lembu, panggil saya bibi bau, hari-hari macam itu. Pernah diperlakukan secara fisik, saya cuci yang celana itu mau dibawa pergi keluar, saya tak tahu, tak ada bawa ganti, dia marah lalu tampar saya. Maka dengan banyaknya pengaduan dari beberapa mantan buruh migran asal Jember Selatan sehingga Migran Care bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan hukum kepada calon buruh migran karena mereka juga sebagai pahlawan devisa. Jelas, nah yang terjadi sekarang kan banyak orang itu tidak tahu kemana harus melapor ya, melaporkan kasus TKI yang dialami, terutama yang ada di pedesaan-pedesaan seperti yang ada di wilayah Jember ini. Baik TKI yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen, kalau mereka menjadi korban harus wajib ditangani. Dan apalagi di masa pemerintahan Pak Jokowi sekarang, di mana di Nawacita terutama poin pertama negara hadir. Nah, negara hadir itu harus untuk semua warga negara Indonesia, tidak boleh dipilah-pilah. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 6,5 juta warga Indonesia bekerja di berbagai negara di luar negeri. 84% dari mereka merupakan tenaga kerja wanita. Mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan kondisi kerja yang tidak layak. Permasalahan tersebut terjadi secara sistematis pada seluruh mata rantai migran, sehingga diperlukan pengembangan inisiatif lokal untuk memastikan jaminan perlindungan bagi seluruh buruh migran, khususnya buruh perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh dosen administrasi Universitas Jember Hermanto Rohman dalam acara Rembuk Desa yang dihadiri puluhan mantan buruh migran, Muspika, dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, Hermanto Rohman mendesak pemerintah desa agar membuat peraturan desa atau perdes soal perlindungan buruh migran. Artinya, satu desa, kalau desanya itu memahami bahwa penduduknya mayoritas buruh migran, maka harusnya desa itu juga punya komitmen terhadap buruh migran. Kebijakannya, baik perencanaan pembangunannya, perencanaan pemberdayaannya, itu juga harus diwarnai terkait dengan persoalan buruh migran. Nah, maka desa juga harusnya memberikan ruang akses, ruang aspirasi. Kepala Desa Duku Dempo, Kecamatan Wuluhan, Miftahul Munir, sangat menanggapi positif usulan perdes perlindungan buruh migran tersebut. Karena menurut Munir, perlindungan kepada warganya yang menjadi buruh migran memang merupakan salah satu kewajiban pemerintah desa. Jadi banyak hak-hak dari warga kita yang kita diberikan oleh majikan, dan apa istilah tekong apa ya, majikan yang seperti itu. Maka ini sebuah tantangan, sebuah tuntutan bagi kami untuk segera memberikan perlindungan terhadap ada upaya, meskipun kami menganggap terlambat karena sudah banyak warga kami yang menjadi korban, kita baru aktif. Tapi prinsip daripada kami membiarkan, berarti lebih baik kita melangkah meskipun terlambat. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.
Dalam kasus ini, kerugian ditaksir mencapai 700 juta lebih, yang mana terdapat 6 proyek yang hingga di penghujung tahun ini belum jelas pengerjaannya. Bahkan kondisi di lapangan, ke-6 proyek alokasi anggaran 2016 tersebut sama sekali belum tersentuh penggarapan. Warga lingkungan Sukorambi mengaku geram mengingat hal ini seharusnya telah dikerjakan tahun ini. Masyarakat menduga adanya penyelewengan tindakan korupsi di lingkungan perangkat desa. Padahal ke-6 titik tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sebagai akses untuk memperlancar aktivitas warga sehari-hari. Salah satu pelapor, Supan, ke-6 proyek infrastruktur ini sangat dibutuhkan warga Sukorambi. Namun hingga detik ini seluruhnya belum tersentuh sama sekali dan bahkan hingga akhir tahun 2016 sedikit pun belum dikerjakan. Dan oleh karena itu warga curiga adanya tindak pidana korupsi di lingkungan kantor desa. Kalau masyarakat sendiri ini nggak setuju lah gitu kan, soalnya ini kan udah anggaran kan, kenapa kok masih belum terlaksana kan gitu kan, sedangkan dana sudah terserap semua. Jadi masyarakat minta secepatnya untuk ditindaklanjuti gitu kan. Ada pengharapan, Mas Furid. Jadi tuntutannya masyarakat melaporkan ke hukum ini apa tuntutannya? Tuntutannya untuk kasus ini agar bagaimana? Oh gitu ya. Masyarakat minta secepatnya saya melaporkan, masyarakat meminta kami untuk melaporkan kasus ini ke kejaksaan dan masyarakat minta secepatnya untuk ditindak lanjuti dan pihak yang terkait. Hasil di kejaksaan tadi sudah diterima. Hasil dari kejaksaan sudah diterima, Mas. Sementara itu, pihak kejaksaan melalui Kasih Intel Kejari Jember, Marianto, mengaku telah menerima laporan warga Sukorambi tersebut. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Surat untuk Mas ya. Saya sudah ketemu dengan Pak Joko di ruangan BKD sendiri, diterima Pak Joko lebih baik dan beliau sangat lega memahami kondisi saya dan tahu bahkan ya secara jujur Pak Joko menyampaikan tuntut itu yang telah merugikan kamu. Saya sepakat, cari orangnya, ketemukan, kita akan hukum. Oh itu. Iya. Dari Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Tanah longsor dan banjir bandang tahun 2006 lalu yang menewaskan ratusan orang dan merusak kawasan kebun merupakan pengalaman pahit bagi warga Panti. Peristiwa yang juga mengisolasi ratusan petani kopi di Desa Pakis dan Suci, Kecamatan Panti, menjadi pengalaman yang kemudian membuat mereka sadar untuk mengantisipasi kemungkinan bila terjadi kembali. Tanpa bantuan sedikit pun dari berbagai pihak termasuk pemerintah, para petani kopi dengan kerelaan pribadi membangun jalur evakuasi bencana tanah longsor bila kemungkinan terjadi. Tidak tanggung-tanggung, mereka membangun jembatan beton dengan kapasitas maksimal 40 ton setinggi 4 meter dan panjang 6 meter. Jalan-jalan di kebun yang nyaris tidak bisa dilewati karena longsoran-longsoran kecil, kini terbuka lebar karena alat berat yang mereka beli sendiri dan alat tersebut dioperasikan sendiri oleh petani kopi. Menurut Koordinator Petani Kopi Suparjo, pembangunan jalur evakuasi ini dilakukan sepanjang tahun 2016 secara bertahap dan pelan karena terkait teknis pengumpulan dana yang membutuhkan waktu. Total biaya yang sudah terkumpul dan dikeluarkan oleh petani mencapai 370 juta rupiah lebih. Ceritanya jembatan dibangun dan jalur evakuasi gimana ceritanya ini? Ya karena kami memikirkan ketika ini ada banjir besar, maka kami sekuat tenaga dengan anggota untuk membangun jembatan ini supaya ketika ada banjir tidak terisolasi. Ini jembatan dan jalan berapa meter ke atas ini, Pak? Ini kalau jembatan dan jalan ke atas itu ada 5 kilo. 5 km, Pak ya? Itu total biayanya berapa, Pak? Total biayanya 374 berapa gitu? 374 juta. Itu dari mana uangnya itu? Ini dari Swadaya anggota koperasi. Terbukanya jalur evakuasi ini menurutnya
membuka keterisolasian para petani kopi yang selama bertahun-tahun pasca banjir bandang awal Januari 2006 lalu. Selain membuka akses, para petani kopi secara mandiri rutin membuat jalur-jalur pembuangan air yang berpotensi membuat longsornya tanah di kebun. Ya. Kalau anak sekolah itu apa ya, nggak bisa lewat kalau hujan gini kan. Jadi sekarang masyarakat Kehendran misalnya ya itu katanya itu sudah enak, bagus katanya. Jadi keadaan dibangun ini menjual kopi, panenan kalau panen gimana kopinya? Nah, dijual ke koperasi Pak. Enak lewat sini ya? Iya. Oh, sebelumnya lewat mana? Ya lewat sungai itu. Sungai sana Pak. Kadang-kadang kalau banjir nggak bisa Pak. Iya. Ini macet. Dari Panti, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Ervantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam